Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Nah, dulur, kami sebenarnya ingin menayangkan rumah kami ya. Ditayangkan semuanya bisa muat karena rumah ini rumah yang kecil tapi insya Allah bahagia di dalamnya. Begitu ya Om ya. Nah, mengenai rumah, mungkin istri saya ini akan bercerita tentang rumah pada dulur kita semua. Silakan Om. Baik. Kali ini ceritanya tentang Abu Nawas di negeri dongeng gitu ya, seperti dongeng. Ya, Abu Nawas. Seorang laki-laki mendatangi Abu Nawas, ingin meminta nasihatnya. Abu Nawas, saya ini mau curhat. Rumah saya ini sempit, anak saya banyak, belum lagi ada mertua. Saya nggak bahagia di rumah itu. Gimana caranya supaya rumah saya itu lebih lapang, nggak sempit lagi ya Abu Nawas? Oh, kata Abu Nawas. Oh, gampang itu. Coba, kamu punya peliharaan ayam kan? Punya. Masukkan ayammu dalam rumah. Ayam-ayam ya? Ayam. Banyak. Ayam. Sudah, lakukan saja, nggak usah banyak bertanya. Baik Abu Nawas, pulanglah dia. Ayamnya dimasukkan. Kebetulan ayam udah 10, dimasukkan ayamnya. Betapa tambah kemeriak, rame. Akhirnya dia, wah kok tambah rame gini ya. Dia datang kembali ke Abu Nawas. Abu Nawas, gimana toh? Nah, ayamnya dimasukkan ya tambah rame, tambah sempit. Masa? Masih sempit? Iya masih sempit. Ya sudah, punya kambing? Punya. Masukkan lagi kambingmu. Iya masukkan, sudah, nggak usah banyak bertanya. Pulang kembali si laki-laki ini. Kambingnya dimasukkan. Wah, tambah petok-petok mbek, petok-petok mbek. Mas, tambah rame. Waduh, tambah sempit ini, mau tidur nggak enak, mau duduk ada ayam lewat dan lain sebagainya. Datang lagi hari ketiga ke Abu Nawas. Abu Nawas, tambah sempit. Saya mau duduk, tiba-tiba diganggu ayam, mau makan, ada kambing dan sebagainya. Masih sempit, tambah sempit. Oke, tambah sempit. Ya sudah, punya sapi? Punya. Berapa? 2. Gede-gede. Masukkan sapimu dalam rumah. Loh, sudah, nggak usah banyak bertanya. Pulang kembali. Sapinya dimasukkan. Tambah ndak muat sapinya segitu gedenya kan? Wah, tambah rame dan sebagainya. Hari itu juga dia masuk Abu Nawas. Abu Nawas, saya nggak tahan lagi ini. Ndak mungkin rumah saya bisa, katamu rumah saya bisa jauh lebih lapang kalau binatang-binatang itu dimasukkan. Ternyata begitu kemasukan sapi tambah ndak cukup saya masuk. Terus gimana resepnya Abu Nawas? Ini yang serius toh, saya ini mau minta pertimbangan sama kamu. Akhirnya Abu Nawas bilang, ya sudah, sekarang keluarkan semuanya. Keluarkan, sapi, ayam, kambing, keluarkan. Ya, balik ke rumah dia, keluarkan semua binatang-binatang. Setelah itu dia duduk sambil, alhamdulillah, enak ya gini nih, gak rame. Lodang itu luas. Udah, kembali dia ke Abu Nawas. Abu Nawas, betul kamu. Gimana hasilnya? Sudah mau keluarkan semua? Sudah. Hasilnya gimana? Alhamdulillah, jauh lebih luas, lebih tenang, nggak ada suara rame-rame. Ya, ternyata bisa lebih lodang lagi, lebih luas lagi. Bener kamu bilang. Nah, kemudian Abu Nawas baru menceritakan maksudnya. Tahukah kamu bahwa sebenarnya rumahmu tidak bertambah luas, tapi dengan adanya masuk si ayam, kambing, sapi, itu rasa-rasanya bertambah sempit. Tapi ketika itu dikeluarkan, itu bertambah luas. Padahal sama saja ukurannya. Artinya luas sempitnya rumah tidak bergantung pada banyak sedikitnya anggota yang ada di dalam rumah itu. Tapi yang penting adalah bagaimana rumah itu bisa
mendamaikan kamu, bisa melapangkan dadamu sehingga bisa membuat kamu betah dan tentram di dalam rumah itu. Gitu. Jauh, jadi rumah itu luasnya itu terletak tidak hanya di luas fisiknya, Luas ya, Bang, ya. fisiknya. Tapi luas rumah itu terletak di dalam hati sang pemiliknya. Ya, Jadi kalau pemiliknya bahagia, rumah itu lapang, lapang. luas. Meskipun sempit, Meskipun sempit. meskipun kecil kayak rumah kita, tapi kalau kita bahagia dalam hati kita, maka itu akan menjadikan luas. Luas. Kelapangan hati kita menjadikan itu luas. Tetapi orang yang was-was, cemas, meskipun rumahnya gede, terasa sempit karena dihimpit oleh kecemasannya, Betul. dihimpit oleh was-wasnya. Lah bagaimana menanamkan kelapangan hati kita? Hanya satu, yaitu dengan cara bersyukur, ya. Allah pasti akan menambah nikmat bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Tapi orang yang pandai ini ternyata hanya sedikit. Gitu ya, Pak? Iya, sebagaimana Allah memfirmankan dalam surat As-Saba ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Nah, mudah-mudahan dulur seperti tadi yang Abu Nawas mewasiatkan atau menasihati pada temannya, mudah-mudahan kita juga pandai mensyukuri apa yang kita dapatkan. Ya, tapi biasanya kita bersyukur itu ketika kita sudah dalam posisi yang merana. Oh, Yang merana, jadi yang merana karena gini. Tadi kan rumah anaknya banyak, sempit. Iya, 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 iya. Ditambahi ayam, aduh merana. Tambahi wedhus atau kambing, tambah merana. Tambahi sapi, merana banget gitu kan ya. Setelah Tambah melewati merana. itu, Tambah merana orang, kok enakan yang dulu ya. Nah, ini kita bandingkan itu, kita bersyukur itu ketika sudah melewati titik-titik yang ada dalam merana tadi, ya, sehingga kita baru bisa mensyukuri itu. Nah, jangan sampai kita merana dulu, jangan sampai Allah menguji kita dulu. Nah, caranya kita melewati ujian itu dengan cara bersyukur. Syukur itu lebih baik daripada kita diuji yang berat-berat oleh Allah, ya. Dan ini kita menjadi orang-orang yang sedikit, golongan orang yang sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sedikit. Ya, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Saya Monik Ani Putra. saya Bagus Ani Putra. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.